Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Oke, pada semalam hari ini kita lanjutkan kembali ya teman-teman untuk berlatih kembali soal hukum keperawatan. Nah, di kesempatan hari ini kita lebih spesifik membahas mengenai latihan soal keperawatan gawat darurat. Oke, yuk teman-teman silakan gabung dulu di live YouTube-nya. Yang masih di kelas WhatsApp, silahkan segera klik saja linknya supaya bisa segera beralih masuk ke live YouTube ini. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari Perawat Online. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan ya. Kita absen dulu mungkin malam hari ini dari mana saja yang sudah hadir. Nah, ya seperti biasa. Oke, mana saja yang sudah hadir di kesempatan pembelajaran pada malam hari ini ya, setelah Hari Raya Idul Adha ya. Nah, mungkin teman-teman masih ada sisa-sisa daging kurban. Nah, oke, silakan sambil menikmati, kita bisa sambil belajar ya. Nah, teman-teman mungkin yang belum sempat join atau belum tahu info mengenai belajar bareng di kelas WhatsApp ya, ini free ya, gratis teman-teman, silakan teman-teman bisa join aja di kelas WhatsApp-nya, silakan gabung di link yang ada di deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman klik deskripsi video ini, ada kelas WhatsApp, silakan klik linknya di situ. Nah, teman-teman secara otomatis akan langsung join atau masuk di dalam grup WhatsApp itu. Nah, nanti di sana kita bisa berdiskusi, membahas mengenai soal-soal tentang uji kompetensi perawat, baik untuk yang D3 maupun untuk yang NAS. Yuk yang belum absen, dari mana saja malam hari ini yang sudah hadir? Nah, oke ya, semoga teman-teman masih tetap semangat kompeten ya untuk mendapatkan predikat kompeten pada UKOM periode ini. Oke, kami doakan semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa mendapatkan predikat kompeten semuanya ya. Jadi bisa lulus plus mendapatkan predikat kompeten ya, sehingga bisa mendapatkan STR tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman juga boleh follow Instagram dari Sakti Institute ya. Artinya di sana akan juga ada beberapa info menarik program-program yang diadakan kelas online dari Sakti Institute ya. Silakan teman-teman bisa follow Instagramnya di @saktiainstitute. Oke, apa bisa kita mulai? Nah, yuk silakan teman-teman sudah siap semua. Silakan bisa ketik di live chatnya ya, ready ya. Apakah sudah ready atau belum? Kalau sudah banyak yang ready, nah saya akan mulai untuk melemparkan soal demi soal yang teman-teman nanti bisa coba menjawab. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan latihan soal di kesempatan kali ini. Kita awali soal pertama. Seorang laki-laki usia 32 tahun tiba di ruang IGD dengan keluhan nyeri dada sejak 4 jam yang lalu. Hasil spesimen darah troponin T menunjukkan nilai 0,6 nanogram per mililiter. Apakah indikasi hasil pemeriksaan tersebut? A. Kadar normal. B. Menunjukkan infak miokard. C. Menunjukkan kemungkinan gastritis. D. Menunjukkan pencetus angina. Atau yang E. Menunjukkan gagal ginjal. Oke, seperti biasa teman-teman coba dulu menjawab ya. Coba dulu menjawab di kolom live chatnya. Silakan nomor 1 kira-kira jawabannya apa?
Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Ini menunjukkan hasil labnya ternyata ada troponin T, itu menunjukkan nilainya 0,6 nanogram per mililiter. Apakah termasuk kadar normal, apakah infark miokard, atau ada gastritis di sana, atau ada pencetus angina, atau gagal ginjal. Ya, kira-kira pemeriksaan troponin T itu lebih spesifik atau mengarah ke penyakit apa? Gitu ya. Oke, yang belum menjawab silakan teman-teman coba jawab di kolom live chatnya. Ya, kira-kira nomor 1 ini jawabannya yang mana? Yang baru bergabung silakan ya bisa langsung menyesuaikan. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang opsi jawaban B ya. Troponin T berkaitan dengan sistem kardiovaskuler ya, terutama di bagian jantung. Nah, troponin 0,6 itu termasuk nilai dari sudah troponinnya tinggi ya, karena kadar normal troponin T sendiri itu adalah 0 sampai 0,01 nanogram per mililiter, sedangkan di kasus itu disebutkan kalau hasil troponin T-nya sudah mencapai 0,6. Nah, berarti itu ada masalah di bagian jantungnya. Kemungkinan ini bisa menunjukkan infark miokard ya. Jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban B. Oke, selamat ya teman-teman. Kompeten yang menjawab soal nomor 1 dengan opsi jawaban B. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Seorang laki-laki usia 35 tahun dirawat di ruang bedah dalam kondisi sedang transfusi. Saat hendak melakukan pemeriksaan, perawat menemukan adanya reaksi transfusi dan menghentikan transfusi tersebut. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat? A. Lepaskan selang transfusi. B. Pemberian larutan dextrose 5%. C. Pemberian normal salin NaCl atau IV len. D. Memeriksa kondisi ujung selang transfusi, atau yang E adalah mendokumentasikan hasil temuan. Silakan dicoba menjawab. Nomor 2 jawabannya yang mana? Apakah lepaskan selang transfusi, pemberian larutan D5 atau BZ, atau memeriksa kondisi ujung selang transfusi, atau mendokumentasikan hasil temuan? Nah, teman-teman yang baru bergabung mungkin bisa disebutkan dari mana kotanya ya. Dari mana mungkin yang belum absen silakan disebutkan ya. Mana saja yang sudah hadir di malam hari ini ya. Semoga virus kompeten ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia dan harapannya teman-teman bisa lulus semua, bisa mendapatkan predikat kompeten. Oke, baik, jawaban yang benar adalah yang opsi C. Ini sorry ya, ini typo ya. Nah,
Ini harusnya opsi jawaban C. Jadi jawaban yang benar adalah pemberian normal salin. Ya, jadi perhatikan kalimat terakhir sebelum pertanyaan. Ya, saat tidak melakukan pemeriksaan, ternyata Pratt menemukan adanya reaksi transfusi dan sudah menghentikan transfusi tersebut. Nah, maka langkah selanjutnya yaitu dengan pemberian kita bilas ya, kita bilas dengan pemberian PZ atau NaCl. Ini NaCl 0,9% ya, atau biasanya kita sebut PZ atau NS ya, normal salin. Nah, jadi jawabannya adalah kita bilas dulu ya, kita harus bilas dulu, nah, baru nanti bisa kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi jawaban C. Kita lanjut nomor 3. Seorang perempuan usianya 35 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan luka bakar sejak 1 jam yang lalu. Hasil pengkajian, luas luka bakarnya ditemukan 40% berat badan 50 kg. Perhitungan cairan menggunakan formula Baxter. Berapakah kebutuhan cairan pasien pada 8 jam pertama? A 4000 cc, B 5000 cc, C 6000 cc, D 7000 cc, atau yang E 8000 cc ya. Jadi soal ini berkaitan dengan kebutuhan cairan pada pasien dengan luka bakar. Nah, kita gunakan formula Baxter. Sudah diketahui luas luka bakarnya, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menghitung per area. Nah, jadi sudah tahu kalau total luasnya adalah 40%. Kemudian berat badannya di sini adalah 50 kg. Hati-hati pertanyaannya. Berapakah kebutuhan cairan pasien pada 8 jam pertama? Nah, pertanyaannya 8 jam pertama ya, bukan 24 jam. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai keliru menjawab. Silakan kami beri waktu untuk menjawab, teman-teman hitung dulu. Nah, menggunakan rumus Baxter, kira-kira jawabannya yang mana? Kalau sudah menemukan, langsung saja diketik di kolom live chat-nya, silakan. Oke, mungkin teman-teman masih ingat rumus Baxter. Nah, 4 dikali luas luka bakar dalam persen tentunya ya, kemudian dikali berat badan dalam satuan kilogram. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja. Nanti diperhatikan ya pertanyaannya, apakah kebutuhan itu dalam 24 jam atau yang 8 jam pertama, karena ada perbedaan nanti untuk menghitungnya. Ya, sebelum saya buka pembahasannya, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, yang belum subscribe, ya silakan dukung channel Perawat Online dengan cara teman-teman klik subscribe ya, dan aktifkan loncengnya, supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita coba menghitung. Nah, oke ya, jadi rumusnya kan 4 dikali luas luka bakar dikali berat badan. Nah, kita masukkan saja 4 dikali luasnya berapa? Sudah diketahui 40. Berat badannya berapa? Sudah diketahui juga 50. Nah, kemudian tinggal kita hitung ya. Maka ini ditemukanlah 8.000. Nah, tapi 8.000 ini adalah kebutuhan cairan dalam berapa? Oke ya, dalam 24 jam. Sedangkan yang ditanyakan adalah 8 jam pertama. Kalau 8 jam pertama itu adalah setengah dari kebutuhan 24 jam. Berarti 8.000 ini kita bagi 2 atau dikalikan setengah. Maka ketemulah jawabannya
4.000 ya. Jadi jawabannya yang opsi jawaban A ya, yaitu 4.000 cc atau 4.000 ml. Nah, karena pertanyaannya 8 jam. Kalau pertanyaannya 24 jam ya jawabannya yang 8.000. Tapi kalau 8 jam maka setengah dari kebutuhan cairan pasien dalam 24 jam. Karena 24 jamnya 8.000 kita bagi 2, maka ditemukan hasil 4.000 cc. Oke, sudah jelas untuk menghitung kebutuhan cairan luka bakar ya. Jadi perlu teliti dan cermat ya. Perhatikan pertanyaannya dulu. Apakah yang ditanyakan 8 jam pertama atau yang ditanyakan 24 jam ya. Pasti di soal nanti akan dituliskan ya. Apakah itu 24 jam atau 8 jam pertama. Pasti ada keterangan jamnya. Tidak mungkin hanya berapakah kebutuhan cairan pasien tersebut, tidak. Tapi akan ada keterangan waktunya. Apakah 24 jam atau hanya 8 jam pertama. Nah, jadi teman-teman perlu teliti dan cermat di bagian soalnya itu tadi, pertanyaannya. Oke, bisa dipahami ya untuk menentukan kebutuhan cairan pada pasien luka bakar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Seorang laki-laki usia 27 tahun datang ke IGD karena kecelakaan lalu lintas. Saat dilakukan pengkajian, terlihat pasien tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian GCS-nya 5, keluar darah dari telinga dan hidung nampak biru di bagian bahu sampai leher. Ada mata panda, kemudian suara nafas gargling. Terdapat banyak cairan di mulut dan hidung, RR 29 kali per menit, tekanan darah 100/60, frekuensi nadi 107 kali per menit. Tindakan apakah yang pertama kali dilakukan pada pasien tersebut? A. Lakukan suction. B. Lakukan pemasangan OPA. C. Pasang neck collar. D. Lakukan active chin lift. Atau E. Lakukan pemasangan ETT. Perhatikan pertanyaannya, tindakan apakah yang pertama kali atau yang segera kita lakukan pada pasien ini? Silakan bisa coba menjawab terlebih dahulu dengan menuliskan nomor 4, kemudian jawabannya. Ya, teman-teman bisa menuliskan jawabannya di live chat-nya. Apakah itu dilakukan suction, apakah dipasang oropharyngeal airway, atau dipasang neck collar atau collar brace, atau lakukan manuver airway atau active chin lift, atau lakukan intubasi atau pemasangan ETT. Teman-teman yang belum menjawab, silakan. Kita masih sampai nomor 4. Nah, ya kira-kira jawabannya yang opsi jawaban apa? Oke, kita coba bahas ya. Sudah banyak yang menjawab. Jadi di soal keempat ini itu kan ada pasien ternyata habis KLL. Nah, pada saat dilakukan pengkajian oleh perawat, ternyata
Apa? Ternyata di sini pasiennya tidak sadarkan diri ya, berarti GCS-nya menurun, tidak kompos mentis. Sudah diketahui GCS-nya 5. Kemudian ada keluar darah dari telinga. Masih ingat ya istilah otore. Kemudian keluar darah dari hidung, ada rinore. Kemudian nampak biru, ada jejas ya di bagian bahu sampai leher. Kemudian ada mata panda atau rakun eyes ya. Jadi mata panda atau rakun eyes itu sama. Kemudian ada gargling, ada suara nafas gargling, berarti ada sumbatan cairan di sana. Karena ada suara gargling, dapat banyak cairan di mulut dan hidung. Nah, RR-nya meningkat, tekanan darah agak menurun, nadinya mulai agak cepat. Nah, tindakan yang pertama kali dilakukan, oke ya, hati-hati jangan memilih suction karena ada suara gargling. Sebenarnya benar, karena ada gargling, maka cairan ini harus kita hilangkan, kita buang dengan bisa dilakukan suction. Tapi hati-hati sebelum kita suction apa? Nah, karena pertanyaan tindakan yang pertama kali atau yang tindakan yang segera kita lakukan pada pasien ini. Nah, kita kembali lagi pada pasien ini, kira-kira pasien ini kita curigai cedera servikal atau tidak. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, kalau pasiennya dicurigai servikal karena ada tanda-tanda servikal, tanda-tanda servikal apa? Adanya jejas ya dari area dada sampai ke leher atau sampai ke kepala bahkan. Kemudian adanya otore tadi, adanya rinore. Kemudian ada rakun eyes. Nah, itu adalah tanda-tanda kalau pasiennya mengalami cedera servikal. Nah, kalau pasiennya cedera servikal, nah, tindakan yang segera kita lakukan ya sudah pasti, yaitu adalah apa? Amankan servikalnya terlebih dahulu. Nah, kalau servikalnya sudah aman, baru bisa kita lanjutkan untuk penanggulangan yang lain. Bisa suction atau mungkin kemudian ada suara snoring, bisa kita pasang opah dan sebagainya. Jadi intinya tindakan yang pertama kali atau segera kita lakukan adalah amankan servikal. Nah, ini ya, jadi hati-hati ya. Jadi jawabannya yang pasang neck color atau color base ini jawaban yang benar. Nah, soal-soal seperti ini sering kali muncul ya, pasti muncul ya, saya sampaikan pasti muncul terkait pasien-pasien dengan kemungkinan cedera servikal di soal UKOM mengenai keperawatan gawat darurat. Jadi teman-teman harus paham mengenai tanda-tanda pasien yang dicurigai cedera servikal. Kita masih mengatakan curiga ya, karena kita tidak melakukan pemeriksaan penunjang. Untuk lebih memastikan, biasanya kita lakukan foto servikal. Nah, kita CT scan servikalnya, kemudian akan ketahuan, oh ternyata ada servikal di bagian berapa misalnya. Oke, jadi jawabannya yang opsi jawaban C. Kita lanjutkan ke soal kelima. Seorang laki-laki usia 40 tahun ke IGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian terdapat luka tusuk di paru kiri, kemudian tampak sesak nafas pasiennya. Kemudian GVB meningkat, trakea itu bergeser ke sebelah kanan ya, berarti ada deviasi trakea di sana. Kemudian vital sign-nya diperoleh tekanan darah 90/75, frekuensi nadi 110 kali per menit, respiratory rate-nya 36 kali per menit. Pasien terpasang oksigen NRM 10 lpm. Pasien sudah terpasang needle torakosintesis. Apa tindakan selanjutnya? A. Posisi semivolar. B. Pasang balut tekan. C. Pasang kasa 3 sisi. D. Pasang chest tube torakostomi atau CTT. Atau yang E. Perikardiosintesis.
Oke, bisa coba menjawab. Teman-teman silakan menjawab soal nomor 5 ini di kolom live chat-nya. Kira-kira jawabannya yang mana untuk soal nomor 5? Oke, kita coba bahas. Nah, jadi pada soal ini ditemukan pasiennya KLL. Nah, kan biasanya kalau soal-soal gadar itu lebih banyak soalnya KLL ya, kecelakaan lalu lintas. Kemudian hasil pengkajian didapatkan luka tusuk paru kiri. Nah, berarti ada luka tusuk di area torak di sana. Sesak nafas, JVP meningkat. Nah, JVP meningkat, nah, ada distensi vena jugularis. Kemudian trakea bergeser ke sebelah kanan, deviasi trakea. Nah, berarti ada luka tusuk, kemudian JVP meningkat, distensi vena jugularis, kemudian juga ada deviasi trakea. Nah, itu kemudian pasien sudah terpasang needle torakosintesis. Nah, mungkin teman-teman masih ingat kalau ada pasien yang diberi tindakan atau penanganan dengan needle torakosintesis, maka pasien itu mengalami apa? Mengalami tension pneumotorak. Nah, mungkin masih ingat ya, ada istilah open pneumotorak, ada tension pneumotorak. Nah, perbedaannya, kalau tension pneumotorak yang dilakukan adalah pemberian needle torakosintesis. Kalau open pneumotorak itu penanganannya adalah dengan dipasang atau ditutup dengan kasa 3 sisi, kemudian disambungkan ke WSD atau chest tube. Nah, sedangkan pada tension pneumotorak, nah, dengan tanda-tanda adanya DVP meningkat, adanya deviasi trakea, nah, cara penanganannya adalah yaitu pasiennya diberikan tindakan needle torakosintesis. Nah, kemudian apa? Needle torakosintesis ini kemudian dihubungkan sama, yaitu dihubungkan juga ke chest tube ini. Nah, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban D. Ya, jadi pasien dengan needle torakosintesis, nah ini adalah pasien dengan kondisi tension ya, pneumotorak ya, bukan open pneumotorak. Nah, sebenarnya hampir mirip ya antara open pneumotorak dan tension pneumotorak ya. Ada tanda-tanda yang sama, ada tanda-tanda yang berbeda. Jadi kalau antara tension pneumotorak dan open pneumotorak, tanda-tanda yang sama itu adalah yang pastinya pasiennya sesak ya, dyspnea, kemudian adanya jejas ya, adanya jejas di area torak itu tadi. Kemudian ada kalau kita perkusi ada suara hipersonor. Kemudian tidak simetris antara yang kanan dengan yang kiri. Nah, itu adalah tanda-tanda open pneumotorak. Nah, sedangkan tension pneumotorak adalah tanda-tandanya sama seperti open pneumotorak tadi, tapi juga ada tanda-tanda tambahan. Nah, tanda-tanda tambahannya apa? Yaitu JVP-nya meningkat tadi, ada distensi vena jugularis, kemudian juga ada deviasi trakea. Nah, itu masuk ke tension pneumotorak. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban D untuk soal nomor 5 ini. Oke, ya. Apa ada yang perlu dibahas mengenai soal kelima ini? Ya, jadi teman-teman sudah paham ya perbedaan open pneumotorak dan tension pneumotorak. Kita lanjut soal nomor 6. Seorang perempuan usia 25 tahun dibawa ke IGD dengan kondisi penurunan kesadaran akibat karena kecelakaan lalu lintas sejak 1 jam yang lalu. Hasil pengkajian GCS-nya 6. Sulit bernafas, luka pada leher, dan rabun ais. Tekanan darah 110/65, nadinya 100 kali per menit, respiratory rate-nya atau frekuensi nafasnya 30 kali per menit. Nah, apakah teknik membuka jalan nafas yang tepat pada kasus? A. Melakukan head lift dan chin lift, B. Melakukan finger swab, C. Melakukan chin lift, D. Melakukan head lift, atau yang E. Melakukan jaw thrust.
Oke, soal ini menanyakan tentang teknik membuka jalan nafas ya. Teknik membuka jalan nafas. Nah, kira-kira pada pasien ini yang pas adalah dengan teknik apa? Apakah active chin lift, finger swab, atau chin lift saja, atau head lift saja, atau menggunakan jaw thrust. Oke, baik, kita langsung bahas. Nah, perhatikan dulu pasien ini. Kira-kira pasien ini dicurigai cedera servikal atau tidak. Nah, kalau dicurigai cedera servikal, maka yang kita lakukan adalah cari teknik membuka jalan nafas yang aman bagi pasien dengan cedera servikal. Nah, di soal dijelaskan kalau di sini ada luka pada leher, kemudian ada rakun ais atau mata panda. Nah, ini adalah salah satu dari pasiennya mengalami cedera servikal. BCS-nya menurun juga ya. Nah, maka pasien ini kita curigai mengalami cedera servikal. Maka opsi jawaban yang paling aman untuk cedera servikal di sini adalah yang opsi jawaban E, adalah melakukan jaw thrust ya. Jadi opsi yang paling aman adalah kita lakukan jaw thrust supaya tidak malah membuat pasien mengalami perburukan karena pasiennya mengalami cedera servikal. Oke, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan kembali, kita masuk ke soal ke-7. Laki-laki usia 3 tahun dibawa ke UGD karena jatuh. Hasil pemeriksaan, pasien terpleset di tangga dan kepala membentur lantai cukup keras. Rewel, sempat muntah 2 kali, jejas di pelipis. Frekuensi nafasnya 32 kali per menit. 30 menit kemudian, pasien dianjurkan pulang dan perawat perlu memberikan edukasi untuk mengidentifikasi bahaya harus diwaspadai di rumah. Nah, apakah yang harus disampaikan perawat pada kasus tersebut? A. Memberikan minum hangat setiap 1 jam. B. Sesekali ayun dan gendong anak saat rewel. C. Memasang penghalang di lokasi yang berbahaya. D. Membangunkan setiap setengah jam jika anak tertidur. Atau yang E. Membiarkan anak tertidur untuk meminimalkan rewel. Nah, ini yang penting. Kira-kira yang mana? Apakah yang opsi jawaban A, yang B, yang C, yang D, atau yang E?
Oke, jadi jawaban yang tepat, nah di sini adalah ya, yang opsi jawaban D ya, membangunkan setiap setengah jam jika anak tertidur. Nah, jadi sebagai langkah kewaspadaan perawat perlu menyampaikan kepada keluarga bahwa anak itu harus dibangunkan setiap setengah jam. Fungsinya apa? Nah, di sini adalah untuk mengidentifikasi terjadi atau tidaknya perburukan kondisi atau penurunan kesadaran yang tidak disadari. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh orang tua ya. Jadi ada pasien-pasien dengan apalagi kepalanya membentur lantai. Nah, ini kan berarti ada masalah di bagian kepala atau di otak ya. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah bangunkan setiap setengah jam. Takutnya nanti malah terjadi penurunan kesadaran yang seharusnya mungkin anak itu nampaknya tidur, nah tapi ternyata malah GCS-nya menurun. Nah, jadi kita coba bangunkan. Kalau dia sudah terbangun, berarti kondisinya masih sadar. Ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang opsi jawaban D. Ya, karena pasien ini curiganya kan adanya cedera otak tadi. Kita lanjutkan soal ke-8. Laki-laki usia 60 tahun dirawat di ICU dengan infak miokard akut. Hasil pemeriksaan kesadarannya CM ya, atau kompos mentis berarti 456. Hasil pemeriksaan EKG 12 lead didapatkan gambar ST elevasi pada lead 1, ada AVL, ada V5 dan V6. Apakah regio jantung yang mengalami infak? A septal, B lateral, C inferior, D anterior, atau E anterolateral. Nah, ini soal berkaitan dengan gambaran EKG ya pada pasien-pasien dengan infak. Nah, dan biasanya pasti akan tampak adanya ST elevasi. Nah, itu adalah ciri khas adanya pasien mengalami infak miokard. Silakan teman-teman coba menjawab nomor 8, jawabannya yang mana? Bisa ketikkan di bagian live chat-nya. Baik, kita langsung pembahasannya, yaitu jawaban yang tepat adalah yang opsi bagian B, adalah lateral. Nah, perhatikan dari lead yang nampak gambaran ST elevasi. Nah, jadi karena di sini menunjukkan ada di lead 1, kemudian di AVL, dan di V5, dan di V6, nah, maka itu adalah menunjukkan infak yang ada di bagian lateral. Nah, jadi nanti disesuaikan saja, tinggal lihat elevasinya ada di mana. Karena ada di lead 1, AVL, V5, dan V6 itu masuk di bagian lateral.
Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya dan menambah amunisi teman-teman dalam mempersiapkan uji kompetensi pada UKOM periode ini. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.